Selamat datang kembali teman-teman di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua sobat Toku Lovers dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kota selalu. Baiklah, di video kali ini AA ingin sedikit membahas ya, tentunya ya teman-teman sesuai di judul video di bawah ini, mengenai dua case terbaru yang sudah diumumkan oleh dua studio yang berbeda, yaitu Toei dan juga Tsuburaya, terkait tentunya ya pemain dari Osama Sentai King Ouija, Six Ranger, dan juga heroine dari Ultraman Blazar. Tapi sebelum kita bahas nih ya teman-teman topik ini, AA ingin memberitahukan informasi yang sangatlah penting banget nih ya. Jadi mungkin sepertinya kalian udah tahu, atau mungkin yang belum tahu nih ya, mau ngasih tahu ke yang belum tahu, AA sudah bikin channel kedua teman-teman ya, yang namanya adalah channel Arif ya. Silahkan teman-teman subscribe channel kedua AA, karena di channel itu ya mau ngasih tahu konten reaction ya, konten reaction episode dari Osama Sentai King Ouija atau Kamen Rider Geats dan lain sebagainya, itu akan diupload di channel tersebut ya. Jadi bukan di channel ini lagi ya teman-teman. Di channel Arif bakal ada konten reaction. Jadi silahkan bagi teman-teman yang kepo ya, ingin lihat reaction AA, terusus ya reaction episode Kamen Rider Geats ataupun Osama Sentai King Ouija, monggo ya pergi langsung ke channel Arif dan subscribe, dan tentunya support ya channel tersebut. Saya juga mau ngasih tau lah, jadi di channel Arif itu tuh itu beneran channel yang tujuannya buat senang-senang, have fun ya. Karena di channel itu konten utamanya selain reaction ada juga konten main games, ada juga vlog ya, terus konten hiburan lainnya. Yang jelas itu konten yang bener-bener atau pengen bikin ya karena suka, itu kontennya sukai gitu ya. Apapun itu random sebenarnya di channel itu, jadi gak melulu bahas soal tokusatsu, enggak. Di situ beneran bakalan campur banyak hal ada di situ ya. Karena ya lagi-lagi kalau konten tokusatsu ya jelas ada di sini ya teman-teman, di dunia tokusatsu. Kalau di situ ya udah itu beneran konten yang ya pribadi sendiri ya, pribadi. Meskipun ya tentunya ada konten tokusatsu, tapi tidak semuanya tokusatsu gitu ya, bakalan campur-campur, random lah pokoknya. Silakan bagi kalian semua yang mau support, yang mau kepo juga, monggo di subscribe dan di support channel kedua AA ya. Jadi aku ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe dan juga nonton, share, like, komen di channel kedua dan juga di konten di channel kedua AA, yaitu Arif. Dan by the way, untuk reaction episode 9 Osama Sentai King Ouija dan Kamen Rider Geats episode 33 udah di-upload. Silahkan ditonton di channel kedua AA ya. Baiklah, kita kembali ke topik lagi nih teman-teman. Kita langsung saja AA di sini pengen langsung ngebahas karakter terbaru dari series Osama Sentai King Ouija. Kita langsung saja, ini dia teman-teman ya. Nih gambarnya ya, ini. Dia adalah Masahi Ikeda ya. Aktornya ya, namanya adalah Masahi Ikeda. Dia adalah Six Ranger dari Spider Kumonos, yang nama karakternya ya di seriesnya adalah Jeremy Brasieri. Kirain Jeremy Teti ya, bukan ternyata ya. Jeremy Brasieri yang diperankan oleh Ikeda Masashi ya. Dia yang akan menjadi Six Ranger dari Osama Sentai King Ouija. Gimana menurut teman-teman ya tampilan beliau ini dari si Jeremy Brasieri? Ini looks-nya menurut Azi wow, sangatlah gimana ya, kayak bukan gotik ya, lebih ke mewah, beneran kayak raja sih. Dan dia di sini menggunakan kostum warna putih, dan entah kenapa itu ya, kalau teman-teman lihat ya wajahnya itu kayak ada apa sih, dikasih corak, bukan corak ya, kayak didandanin, kayak digambarin gitu ya, kayak ada tato-tato gitu, mirip banget dengan Grongi ya. Gronginya Kamen Rider Kuga ada kan bentuk manusianya kayak gitu nih ya, sekilas ada tato-tatonya gitu. Mirip banget. Tapi ini ya tentunya bukan Grongi ya, ini beneran
Ya, si Jeremy Brasieri ini mungkin penutup di dunia CQ. Dan emang bentuknya, bentuk kostumnya secara keseluruhan sih suka lah ya. Wajahnya terlihat dewasa dan kayaknya nggak tipe yang banyak bacot atau gimana gitu ya. Nggak kayak Six Ranger sebelumnya. Ini bakalan tipe-tipenya kalau lihat sih kalem ya. Dan dia di sini juga sedang memegang apa sih lupa lagi nih. Senjatanya Spider Slayer ya. Lupa lagi itu namanya. Pokoknya itulah ya. Dan dia di sini tentunya akan menjadi Spider Kumonos Jeremy Brasieri. Dan by the way, di sini pengen bacain dulu nih ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu si aktor Masashi Ikeda ini tuh siapa. Jadi Masashi Ikeda ini tuh aktor tentunya dari Jepang. Dia ini pernah main di dorama-dorama yang kayaknya mungkin teman-teman tahu lah ya. Dorama yang akan saya sebutkan ini. Contohnya ada Akai Ringo ya. Akai Ringo itu gak usah dijelasin lagi ya itu drama tentang apa. Terus ada juga Kimi no Hana ni Naru. Terus ada juga Moshimo Ikemen Dake no Koko ga Atara. Terus ada juga Tokyo Mer. Ini Tokyo Mer kayaknya tahu nih ya drama ini. Tokyo Mer Hasiru Kinkyukyu Meishitsu ya. Dan Masashi Ikeda ini merupakan aktor kelahiran 13 Desember 1999. Udah mau on the way, umur 24 tahun. Dan sekarang akan jelaskan Jeremy Brasieri ini karakter infonya di King Oja ini perannya sebagai apa. Dan by the way, terima kasih kepada fanpage Toko Akses di Instagramnya yang sudah ngasih penjelasan detail mengenai si Jeremy Brasieri karakter infonya itu sebagai apa. Terima kasih banyak ya. Karakter Jeremy sendiri adalah seorang yang sangat santai dan senang berbicara dengan orang lain. Oke. Sebagai pendongeng, Jeremy memiliki cara berkomunikasi yang khas ya. Dan dia memaksa Gira dan orang lain yang dia temui untuk membaca yang tersirat. Membaca yang tersirat, maksudnya apa tuh? Oleh karena itu, sulit untuk berkomunikasi dengan lancar dengan orang-orang di sekitarnya. Dan sulit bagi orang lain untuk memahaminya. Berarti si Jeremy ini tuh punya gaya bicara atau gaya obrolan yang mungkin berbeda. Mungkin bahasa isyarat atau emang Jeremy ini nggak bisa ngomong. Nggak mungkin juga sih kalau misalkan nggak bisa ngomong. Tapi kayaknya ada mungkin mungkinnya bahasa di King Oja di cerita King Oja ini kayaknya yang berbeda dari yang lain gitu. Kita lanjut lagi. Jeremy yang merupakan garis keturunan pahlawan ke-6 dan merupakan karakter yang menyebut dirinya pendongeng legenda King Oja. Merupakan seorang pasifis yang tidak menyukai konflik. Dia mencoba untuk tetap netral dalam pertarungan antara King Oja dan Bagnarak. Tetapi niat sebenarnya diselimuti misteri. Oke. Berarti si Jeremy ini netral ya. Netral. Karena seperti yang teman-teman tahu lah ya di episode kemarin itu semua raja ya, Bagnarak pun termasuk itu pengen Gira ya. Jadi kayak pengen kekuatan Gira, pengen ngerebut si Gira gitu. Karena kan dia punya kekuatan lah ya untuk mengendalikan Sugoshin King Oja, termasuk Kuwagata Shugat ya. Tapi di sini si Jeremy kayaknya netral, bodo amat sih sama hal tersebut ya. Jadi dia gak mihak siapa-siapa mungkin ya. Jadi ini bisa dibilang nanti si Jeremy juga akan mungkin ya suatu waktu bisa gelut sama King Oja. Dan juga ya gelut juga sama Bagnarak. Berarti dia ini orangnya netral. Anti-hero mungkinnya masuknya. Anti-hero mungkin. Dan juga belum ngasih tahu bahwa si Jeremy ini ya teman-teman, si aktornya ini itu dia yang nge-VO ya, nge-voice over narasi dari setiap pembuka atau opening di episode King Oja. Jadi yang teman-teman lihat di pembukaan King Oja, di episode pembuka King Oja yang ada narasi gitu kan, yang ada ngedongeng gitu sama cowok, itu ternyata dia yang ngisi ya teman-teman. Dia yang ngisi ini. Ini jadi kejutan banget ya. Ternyata yang jadi narasi yang selama ini kita tonton gitu, yang kita dengarkan di setiap pembuka King Oja, dia bakal jadi Six Ranger. Mirip-mirip Tassel ya ini kasusnya. Asi bisa lihat ini si Jeremy ini bakal ngasih mungkin dongeng-dongeng atau apa cerita-cerita mengenai King Oja, tapi di sini dia ngasih ceritanya itu kepada langsung membernya, kepada member-member King Oja. Jadi ini dia bisa dibilang disebutnya pendongeng handal ya. Jeremy pendongeng handal. Suka banget sih, jujur suka banget lah sama karakter dia. Kita tunggu aja karena karakternya ini
jelas misterius banget ya. Kita lanjut lagi nih teman-teman ke karakter info dari cast-nya sih ini, ke pemainnya, cast-nya, si aktornya ini. Dan by the way ada juga nih interview dari channel Jepang, nggak lupa lagi ya. Kasih linknya di bawah. Di situ ada si Masashi Ikeda interviewnya ya, yang dimana dia ini udah jadi Jeremy Brasieri ya. Jadi di hari Minggu kemarin ya itu kan udah resmi ya. Toei itu ngumumin ya Masashi Ikeda ini sebagai Jeremy Brasieri aka Spider Kumonos. Dan by the way, debut dari si Spider Kumonos ini itu akan dimunculkan di episode 12, katanya sih di episode 12 ya. Kita tunggu aja lah, karena ini jujur menunggu banget ya sama karakter dia ini. Kayaknya menarik banget kalau baca karakter infonya si Jeremy ini ya, Jeremy Brasieri. Akan bacakan lagi nih teman-teman cast infonya atau aktornya sendiri. Katanya Ikeda berada di kantor yang sama dengan Kohaku Shida. Oke. Yang memerankan Haruka Kito atau Oni Sister dalam karya seri Super Sentai sebelumnya. Oke. Avatar Sentai Dawn Brothers. Sepertinya ada juga kesempatan untuk bertemu dengan Shida sebelumnya. Kohaku Shida bercerita dan berlatih dialog denganku. Sangat menyenangkan berlatih bersama dan saya belajar banyak. Aku ada di sana, katanya. Ikeda sendiri merupakan penggemar Kamen Rider 555 Faiz dan memiliki beberapa sabuk Henshin-nya. Wih, keren. Mantap. Keren juga ini ya. Dan dia ini siapa sih aktornya tuh? Lupa lagi. Masashi Ikeda ini satu agensi mungkin ya, satu agensi sama Kohaku Shida. Wow. Dan dia juga penggemar dari Kamen Rider Faiz. Menarik sih, ini menarik banget ya teman-teman. Jadi itulah dia teman-teman ya bahasan dari karakter Jeremy Brasieri aka Spider Kumonos. Gimana nih menurut teman-teman? Komentarnya mengenai Six Ranger kita di King Oja ini, silakan berikan pendapatnya di kolom komentar di bawah. Dan kita lanjut lagi nih teman-teman ke karakter terakhir ya, karakter terbaru yang sudah diumumkan oleh Suburaya di hari Kamis atau enggak Jumat, lupa lagi ya, yaitu tentunya mengenai heroin dari Ultraman Blazar ya. Dan ini dia ya teman-teman, si heroin dari Ultraman Blazar yang namanya adalah Emi Aobe ya. Pasti teman-teman ada yang mikir Emi, ya itu kan si dia kan? Enggak, bukan ya, bukan. Bukan, itu beda lagi ya, beda aktris. Jadi seperti biasa di sini bakalan ngebacain ya teman-teman. Tapi sebelumnya bacakan dulu nih, ini siapa sih si Emi Aobe ini yang diperanin oleh aktris siapa? Jadi Emi Aobe ini tuh diperanin sama aktris Himena Tsukimiya ya. Dia ini aktris kelahiran tanggal 16 November 1996. Wow. Wah, udah tua ya, bisa dibilang udah tante-tante. Dia lahir di Aichi Prefektur Jepang. Tingginya 162 cm. Hampir sepantara sama ya. Golongan darahnya golongan darah O. Dia juga ternyata merupakan aktris yang pernah memainkan banyak sekali drama series dan juga movie. Contohnya di sini ada Police and Prosecutor, Strawberry Night Saga, Mr. Hiragi Homeroom, Saigono Bangohan, Downtown Rocket, dan filmnya tuh Rise of the Machine Girls dan juga Red Blade. Itu ya teman-teman, si aktris ini tuh sudah memainkan lumayan lah banyak project-project drama series ataupun movie. Baik lagi ke karakternya teman-teman, di Ultraman Blazar dia adalah lagi-lagi heroin yang akan menemani kita ya, menjadi pemanis di setiap episode Ultraman Blazar dari awal sampai tamat ya, yaitu adalah Emi Aobe yang berusia 23 tahun di seriesnya ya, di seriesnya 23 tahun. Jadi Emi Aobe ini adalah spesialis intelijen yang melakukan misi penyamaran untuk mengumpulkan intelijen dari organisasi. Oke. Nah, dia lulus dari sekolah elit yang terkenal di dunia setelah membolos pada usia 17 tahun. Dia dibina untuk bergabung dengan Global Guardian Force dan berpartisipasi dalam misi di seluruh dunia sebagai petugas intelijen pasukan khusus. Sejak usia dini dia belajar tentang rahasia kelam dunia. Itulah
Sebabnya dia biasanya tidak mempercayai orang atau pemerintah. Oke. Dia memiliki kemampuan fisik yang luar biasa yang membantunya dalam misi penyamaran dan sebagai tambahan keterampilan menembaknya yang luar biasa membuatnya menjadi anggota yang berharga dalam misi tempur juga. Hobinya adalah cosplay. Hobinya adalah cosplay. Ini sesuai banget ya dengan penjelasan profile ininya ya. Profile Amy Aobe, kalau tangkap sih dia adalah mata-mata ya, spy. Tugas dia ini di pasukan Team Scarlet ya, Team Scarlet ini ada sebagai mata-mata ya. Jadi dia kayaknya gak bakalan stay di kantor mungkin ya, di markas utama Scarlet yang teman-teman lihat ini ya, markasnya itu mirip kayak warnet. Warnet yang sering AA kunjungi. Mirip banget di Garut kayak gitu ya posisinya. Dan dia ini kayaknya bakalan ngibrit kesana kemari ya, karena kan mata-mata ya gak mungkin diem di kantor gitu kan, harus kesana kemari. Dan sesuai dengan sinopsis karakternya sendiri, dia ini bisa dibilang mengumpulkan intelijen dari organisasi, mengumpulkan mungkin informasi lah ya dari organisasi-organisasi lain. Jadi bisa lihat ini kayaknya Ultraman Blazar bakalan nampilin organisasi alien. Jadi bukan organisasi, alien-alien yang bentuknya kayak manusia kayaknya ya. Kayaknya ya ini sekilas nangkapnya kayak gitu. Tapi ini menarik banget dan ternyata dia hobinya adalah cosplay. Masuk akal ya. Masuk akal, hobinya cosplay. Tapi ya ternyata dia ini cosplay tapi mata-mata gitu ya. Di balik mungkin cosplay yang dia gunakan, dia adalah mata-mata dari Team Scarlet gitu. Ini bagus banget lah. Kalau teman-teman lihat karakternya ini ya, gambarnya ini, wujudnya ya, dia ini mirip banget sama di Ultraman Nexus. Siapa tuh yang heroinnya tuh? Lupa lagi. Mirip banget sama dia ya. Rambutnya juga sama kan, pendek gitu. Mirip banget. Apakah sifatnya juga sama gitu? Kayak Judas kayak gitulah ya, kayak cewek-cewek di Ultraman Nexus tuh siapa tuh yang heroin? Kalau hasil lihat sih bakalan kayak gitu ya, kayak Judas, kayak galak mungkinnya, tegas. Jadi bukan tipikal heroin yang enggak kayak heroin sebelumnya enggak. Yang kayak lemas gitu, enggak, kayaknya ini heroinnya bakalan Judas ya. Dan kalau lihat ya teman-teman, Amy Aobe ini kan dia ini adalah cosplayer. Jadi nanti di seriesnya dia bakalan nampilin kostum-kostum, tentunya pakaian-pakaian yang berbeda. Karena kan dia ini mata-mata. Jadi kita nanti di seriesnya bakal dilihatin nih dengan si Amy Aobe yang pakai kostum yang mungkin random atau apa gitu ya. Karena kan dia mata-mata, mungkin dia pakai kostum jadi apa gitu ya, pegawai rumah sakit lah atau apalah gitu kan. Karena dia ini ya balik lagi perannya sebagai mata-mata. Menarik banget nih ya. Dan kita tunggu aja nih ya teman-teman dengan informasi karakter-karakter lainnya. Minggu ini kayaknya udah bakalan dimunculin lagi, diumumin lagi oleh Suburaya satu karakter lagi. Jadi satu minggu itu satu karakter. Mungkin sampai akhir Mei lah ya ini pengumuman karakter-karakter dari Ultraman Blazar ini. Menarik sih ya, menarik banget sih menurut saya. Ini heroin dari Ultraman Blazar, Amy Aobe, bakal kayak gimana ini ya perannya, dan semoga tentunya memberikan impact kepada series Ultraman Blazar terus ke ceritanya sendiri. Gimana nih menurut teman-teman ya terkait si Amy Aobe ini, heroin dari Ultraman Blazar? Silakan komen di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, mungkin itu saja ya teman-teman bahasan dua case terbaru dari Osama Sentai King Ouja dan juga Ultraman Blazar. Gimana nih menurut kalian semua terkait pemeran-pemeran ini? Silakan juga tambahkan kalau misalkan ada ketinggalan atau kurang nambahin apa di bahasan video kali ini, silahkan tambahkan saja di kolom komentar di bawah. Baiklah, kalau begitu teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau begitu pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.